Abekata Rajasa mengucapkan Sakti Hotu Namo Buddhaya. Kelompok 9 mata kuliah Kebudayaan Buddhis yang diampu oleh Atas Lani Damanandini. Kami berkelompok beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Kurniati, di samping saya ada Samanera Ibu Tumidiana, dan yang di sana adalah Atas Lani Rewati. Kami akan membahas tentang berbagai macam tradisi Buddhis yang ada di dunia, khususnya yang berkaitan dengan tradisi mazhab Theravada. Kami akan membahas materi tersebut satu persatu. Yang pertama kami akan membahas tentang tradisi mazhab Theravada yang ada di Indonesia, terus yang ada di Myanmar, Laos, Thailand, Sri Lanka, dan Bhutan. Di situ banyak sekali tradisi-tradisi. Nanti kami tidak akan membahas secara rinci, tetapi dari pembahasan-pembahasan kami yang sekiranya dapat memberikan gambaran penjelasan kepada teman-teman semuanya. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Di Indonesia memiliki berbagai macam tradisi. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan tradisi sekte atau mazhab Theravada bagi masyarakat Buddhis di Indonesia. Salah satu tradisi Buddhis mazhab Theravada di Indonesia adalah yang pertama, kita ketahui di setiap tahun biasanya akan diadakan Tipitaka Chanting, yang dimana Tipitaka Chanting ini diadakan untuk memperingati menjelang datangnya Hari Asada Puja. Semua masyarakat berbondong-bondong datang. Pada saat Tipitaka Chanting tersebut, masyarakat Buddhis akan mengadakan baca sutta, menguraikan khotbah-khotbah Sang Buddha, diskusi, dan lain sebagainya. Dan Tipitaka Chanting ini biasanya diadakan pada saat akan menjalankan Asada Puja, dan biasanya ini berlangsung antara 1 sampai 4 hari. Dan ini biasanya dilakukan di perantaran Candi Borobudur. Dan tradisi ini sangat menarik yang diikuti oleh berbagai macam masyarakat, baik dari dalam negara Indonesia maupun dari luar negara Indonesia. Dan tidak lupa pula dari para Samanera dan Atasilani dari PDA ini sering mengikuti kegiatan Tipitaka Chanting. Tradisi yang kedua adalah Patidana, dan ini merupakan tradisi yang terus-menerus dan dilakukan secara turun-temurun dari setiap tahun, yaitu tradisi Patidana. Patidana ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buddhis. Hal tersebut dilakukan untuk memperingati atau memberikan persembahan jasa-jasa baik kepada para leluhur kita yang telah meninggal dunia. Dan pada saat kegiatan ini berlangsung, masyarakat Buddhis akan melakukan berbagai macam acara seperti menyiapkan buah, dupa, bunga, dan lain sebagainya. Dan ini sebagai bukti rasa terima kasih karena jasa-jasa para leluhur yang telah memberikan persembahan tersebut. Isi agama Buddha mazhab Theravada di Thailand. Sudah tidak diragukan lagi bahwa negara Thailand merupakan negara yang hampir seluruh masyarakatnya beragama Buddha Theravada, di mana negara tersebut memiliki banyak biku dan meci. Di Indonesia dikenal dengan biarawati Buddhis. Selain di negara yang didominasi oleh agama Buddha, Thailand merupakan negara yang memiliki banyak wisata baik dari segi alam maupun budayanya. Di antaranya, tradisi tersebut sebagai berikut. Visakha Puja. Visakha Puja merupakan perayaan yang diadakan oleh umat Buddha di Thailand untuk memperingati hari kelahiran
pencerahan Parinibbana Sang Buddha. Biasanya, para umat Buddha pada saat merayakan perayaan ini dengan mengunjungi kuil, mengelilingi untuk berdoa, dan mendengarkan ceramah dari para biku. Salah satu kuil yang menjadi tujuan utama adalah Wat Phra Kuil yang berada di Bangkok. Mereka akan berdoa bersama, menempelkan daun emas, dan mengintari rupang Buddha sebagai persembahan, sebagai rasa hormat kepada Sang Buddha yang telah menemukan ajaran kebenaran bagi umat manusia. Tradisi yang kedua adalah Magha Puja. Magha Puja adalah hari raya umat Buddha yang diadakan pertama kali pada masa Raja Rama 1500 tahun yang lalu. Umat Buddha biasanya merayakan hari Magha Puja di Wat Dhammakaya, Bangkok, dengan melaksanakan prosesi. Para biku memegang lilin, dupa, dan juga benang suci. Pada perayaan Magha Puja, tidak hanya masyarakat lokal, akan tetapi banyak dari berbagai negara, baik yang melihat ataupun mengikuti prosesi secara tersebut. Sudah kita ketahui bahwa negara Myanmar merupakan salah satu negara Buddhis, yang dimana di negara tersebut masyarakat yang beragama Buddha diharuskan untuk menjadi seorang biarawan ataupun biarawati dalam waktu yang sementara. Di negara tersebut juga memiliki berbagai upacara-upacara keagamaan. Salah satunya adalah Full Moon Day of Kasong atau bulan purnama Kasong. Bulan purnama ini terjadi pada saat musim kemarau di negara tersebut, sehingga masyarakat melakukan upacara penyiraman pohon bodhi suci yang terjadi tepat pada saat bulan purnama Kasong. Upacara Full Moon Day of Kasong atau bulan purnama Kasong, di mana bulan ini terjadi pada saat musim kemarau di negara Myanmar, sehingga masyarakat Myanmar melakukan upacara penyiraman pohon bodhi suci. Masyarakat tersebut mengingat bahwa Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna di bawah pohon bodhi. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan kegiatan meditasi, pindah patah, dan salah satunya adalah mempersembahkan baik dupa, bunga, makanan di wihara dan kepada para biku. Selain Full Moon Day of Kasong, negara Myanmar memiliki festival keagamaan. Salah satunya adalah Tingyan Water Festival atau Festival Air Tingyan. Festival tersebut dijadikan salah satu hari libur nasional di negara Myanmar. Perayaan Tingyan biasanya diadakan sebelum festival air yang disebut Akhyone, di mana para umat Buddha merenungkan keyakinan mereka terhadap tiratana dengan berpuasa atau menjalankan 8 sila. Pada malam Tingyan, mereka juga akan datang ke wihara dengan mempersembahkan pisang hijau dan kelapa hijau. Pada malam itu juga mereka akan melakukan pencucian atau pembersihan rupang, di mana menggunakan air wangi dengan ekstrak bunga. Pencucian akan dilakukan pertama kali dengan memercikan air bunga di kepala rupang Buddha. Makna dari festival air Tingyan ini adalah menyambut turunnya Sang Buddha dari surga. Sudah kita ketahui bahwa Sri Lanka merupakan negara yang didominasi oleh umat Buddha dengan mazhab Theravada. Agama Buddha pertama kali datang di Sri Lanka pada abad ketiga sebelum Masehi, yang dibawa oleh Yang Mulia Bante Mahinda atau putra dari Raja Asoka. Di negara tersebut juga terdapat beberapa acara ataupun festival keagamaan. Salah satunya adalah Vesak Poya atau Festival Cahaya. Festival Cahaya biasanya diselenggarakan pada saat bulan purnama di bulan Mei. Festival ini memperingati kelahiran, pencerahan, dan Parinibbana Sang Buddha atau yang biasa kita kenal dengan Hari Raya Trisuci Waisak. Masyarakat biasanya
mendekorasi rumah dan memasang lentera di sepanjang jalan dan di rumah mereka pada saat Vesak Poya. Selain Vesak Poya juga terdapat salah satu festival di negara Sri Lanka, yakni Kendi Esalapoya Parahera atau The Festival of the Tooth, di mana festival ini merayakan datangnya gigi suci Buddha yang disimpan di kuil Sri Dalawada Maligawa. Kuil ini merupakan kuil suci yang ada di negara Sri Lanka. Perayaan Kendi Esalapoya Parahera tidak kalah dengan festival lain, karena festival ini dilaksanakan dengan sangat meriah. Festival ketiga dari negara Sri Lanka adalah Poson Poya Festival, menjadi festival keagamaan terbesar kedua setelah Vesak Poya. Di hari Poson yang jatuh pada bulan Juni, biasanya masyarakat Sri Lanka memasang lentera di depan rumah dan berbagi rezeki kepada orang lain yang membutuhkan. Festival ini diselenggarakan untuk memperingati pertama kali datangnya agama Buddha ke Sri Lanka pada abad ketiga sebelum Masehi, yang dibawa oleh putra dari Raja Asoka, yakni Yang Mulia Bante Mahinda. Poson Poya Festival diadakan paling meriah di Batu Mihintale, yang konon di tempat tersebutlah Yang Mulia Bante Mahinda mengajarkan agama Buddha pertama kali kepada Raja Dewanang Piyatissa. Ya, di sini saya akan membahas tentang tradisi agama Buddha mazhab Theravada di Laos. Ya, kita ketahui bahwa Laos merupakan salah satu negara Buddhis yang memiliki berbagai macam upacara keagamaan Buddha. Nah, para pemeluk agama Buddha yang berada di Laos sangatlah taat. Hampir setiap pria di negara tersebut akan mengikuti suatu penabisan sebagai biarawan di sebuah kuil ataupun wihara untuk beberapa waktu yang sangat singkat. Laos juga memiliki berbagai upacara keagamaan Buddha. Di antaranya adalah yang pertama, Bun Khao Salak, yang dimana festival ini merupakan salah satu perayaan terpenting setiap tahunnya di Laos. Nah, pada Bun Khao Salak ini, di Laos memberikan persembahan pada para biku di wihara atas nama leluhur yang telah meninggal. Pada festival ini, sebagian besar orang pergi ke wihara pada pagi hari dengan membawa persembahan yang telah disimpan, yang telah disiapkan kepada para biku dengan tujuan untuk melimpahkan semua jasa kebajikan yang dilakukan untuk para leluhur ataupun sanak keluarga yang telah meninggal. Ya, yang kedua adalah Visakha Buksha atau Bun Bang Phai. Ini merupakan perayaan kelahiran, pencapaian dan wafatnya Sang Buddha. Ketiga peristiwa ini dilakukan secara bersamaan di hari yang sama. Festival ini dilakukan pada bulan Mei di hari Waisakha. Salah satu bagian dari festival Waisakha Buksha disebut juga sebagai Festival Roket. Festival ini juga disebut dengan Festival Roket. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat akan membuat roket terbaik yang berisikan bubuk misyu, lalu akan diluncurkan ke langit dengan harapan akan turunnya hujan. Selanjutnya adalah tradisi agama Buddha mazhab Theravada di Bhutan. Bhutan merupakan negara yang penduduknya didominasi oleh agama Buddha. Agama Buddha yang berkembang pesat di negara tersebut adalah agama Buddha sekte Vajrayana.
Butan juga memiliki upacara keagamaan yang unik. Di antaranya adalah yang festival Butan yang paling terkenal, ya, di mana para biku dan umat awam mengenakan kostum broket berwarna-warni yang sangat beragam. Kedua adalah Nirwana Day. Nah, Nirwana Day ini adalah upacara peringatan di mana Sang Buddha telah pariniwarna. Perayaan ini memperingati hari ketika Sang Buddha dikatakan telah mencapai pariniwarna atau melengkapi nirwana setelah kematian tubuh fisiknya. Biasanya para biku akan pergi ke kuil untuk melakukan meditasi ataupun membaca suta-suta atau sutra, serta merenungkan kematian masa depan seseorang dan kematian orang-orang yang dicintainya. Demikianlah penjelasan kami tentang materi tradisi yang ada di berbagai negara yang berkaitan dengan tradisi Buddhis. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Ya, di sini kami dari